1. Penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada 685 sampai 705 Masehi. Ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Setelah kawasan Afrika Utara dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Dengan begitu, Afrika Utara merupakan batu loncatan bagi pasukan Muslim. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tariq bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia. Tariq membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tariq dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol, membawa pasukan dalam jumlah 7.000 di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan ini sebagian besar terdiri dari suku Berber yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang Arab yang dikirim Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tariq dan pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar atau Jabal Tariq dan berhasil menaklukkan wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, dan dibentuk periode pemerintah Daulah Umayyah Andalusia mulai di Damaskus di bawah pimpinan para wali dan khalifah Daulah Umayyah. Periode pertama ini situasi politik dan ekonomi belum tertata. Sering adanya konflik yang menyebabkan melambatnya kemajuan di segala bidang karena perbedaan etnis, golongan, dan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara. Periode ini belum ada kegiatan pembangunan pada bidang peradaban dan kebudayaan. Saya kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol, membawa pasukan dalam jumlah 7.000 di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan ini sebagian besar terdiri dari suku Berber yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang Arab yang dikirim Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tariq dan pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar atau Jabal Tariq dan berhasil menaklukkan wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, dan dibentuk periode pemerintah Daulah Umayyah Andalusia mulai di Damaskus di bawah pimpinan para wali dan khalifah Daulah Umayyah. Periode pertama ini situasi politik dan ekonomi belum tertata. Sering adanya konflik yang menyebabkan melambatnya kemajuan di segala bidang karena perbedaan etnis, golongan, dan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara. Periode ini belum ada kegiatan pembangunan pada bidang peradaban dan kebudayaan. Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Periode ini disebut periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah yang terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini umat Islam di bawah kekuasaan para amir. Amir pertama adalah Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil membawa kebenaran Islam dan sukses mendirikan Cordoba dan sekolah-sekolah di kota besar Andalusia. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menetapkan sendi dasar yang kokoh menjadi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama 32 tahun pemerintahannya, dengan mengatasi berbagai masalah dari dalam maupun luar. Daulah Umayyah yang beliau pelopori mengalami masa kejayaan dalam 7,5 abad, yaitu dari 756 Masehi sampai 1492 Masehi.
dengan amir-amir berikut. 1. Abdurrahman Ad-Dakhil. 2. Hisham bin Abdurrahman. 3. Al-Hakam bin Hisham. 4. Abdurrahman Al-Ausad. 5. Muhammad bin Abdurrahman. 6. Munzir bin Muhammad. 7. Abdullah bin Muhammad. 8. Abdurrahman An-Nasir. 9. Hakam Al-Muntasir. 10. Hisham 2. 11. Muhammad 2. 12. Sulaiman. 13. Abdurrahman 4. 14. Abdurrahman 5. 15. Muhammad 3. Dan yang terakhir Hisham 3. Atas inisiatif Hakam 2, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Sayyid, dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan ilmunya Al-Mutawahhid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, berasal dari Wadi. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan. Tokoh lain yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi al-Falsifah, Kulliyat Tafsir Urjuza, dan Usul Afilah. Selain ahli filsafat, ia juga seorang ahli fikih dengan karya besarnya yaitu Hidayah al-Mujtahid dan karya dalam bidang kedokteran dengan judul Al-Halawi. Atas inisiatif Hakam 2, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Sayyid, dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan ilmunya Al-Mutawahhid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, berasal dari Wadi. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan. Tokoh lain yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi al-Falsifah, Kulliyat Tafsir Urjuza, dan Usul Afilah. Selain ahli filsafat, ia juga seorang ahli fikih dengan karya besarnya yaitu Hidayah al-Mujtahid dan karya dalam bidang kedokteran dengan judul Al-Halawi. Pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas ibn Fahms terkenal dengan ahli ilmu kimia dan astronomi sekaligus penemu pertama batu dan kaca. Ahmad ibn Ibas, ahli dalam obat-obatan. Dalam geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair dan Ibnu Battuta. Dalam bidang matematika, seorang pakar bernama Nasawi berhasil memperkenalkan angka-angka India seperti 012 hingga 9. Para ahli dalam bidang kedokteran. 1. Tabib Ibn Qura, ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia. 2. Ar-Razi atau Razis. 3. Ibnu Fikih. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad Abd ar-Rahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang Budi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar ibn al-Khutiyah, Munzir ibn Said al-Balutih, dan Hazm. Sejarah. Orang pertama yang mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah. Buku ini menjadi tumpuan studi para ilmuwan barat dan juga mampu memberikan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran mereka. Ahli sejarah lainnya yaitu Yahya bin Hakam yang dikenal dengan Al-Ghazal, juga Abu Bakar ibn Muhammad dan Ibn Al-Khutiyah dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus tentang peristiwa-peristiwa di Spanyol yang belum diketahui. Sebab keruntuhan. 1. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin setiap ada kekosongan kepemimpinan. Karena faktor itulah muncul kerajaan-kerajaan
dan kekuatan kecil di sekitar Andalusia. Munculnya Muluk at-Tawaif ini juga yang memperparah keadaan sehingga Granada sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab seperti